Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok autokorelasi. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Nah, di sini saya Rere Septiani sebagai moderator. Selanjutnya ada Linda Mahmuda yang akan menjelaskan apa itu autokorelasi. Dan yang ketiga ada Rizka Asipa yang akan mengoperasikan aplikasi SPSS-nya. Dan ada Dian Fitri yang akan menjelaskan cara menguji autokorelasinya seperti apa. Dan yang terakhir ada Devi Srihamka yang akan menjelaskan cara mengatasi autokorelasi ketika terjadi permasalahan. Nah, lanjut saja akan dijelaskan oleh Linda Mahmudah. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu autokorelasi. Autokorelasi adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap asumsi klasik yang lebih sering atau dominan terjadi ketika regresi linier sebagai suatu teknik analisa menggunakan data direct waktu atau time series. Walaupun autokorelasi juga dapat terjadi dalam data cross-section. Fungsi dari uji autokorelasi yaitu untuk mengetahui adanya korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Jika penelitian ada menggunakan regresi linier, maka harus dilakukan uji ini apabila data merupakan data time series atau runtut waktu. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai dari nilainya terlebih dahulu. Sebelumnya yaitu di sini kita menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen, yaitu Y, X1 dan X2. Sebelum menguji, kita masukkan terlebih dahulu datanya. Nah, sebelum kita memasukkan datanya, sini ada kesimpulan dan daerah pengujiannya. Kesimpulannya, yang pertama itu terdapat autokorelasi positif. Daerah pengujiannya itu D lebih kecil dari DL. Tidak dapat disimpulkan. Daerah pengujiannya DL lebih kecil dari DU. Tidak terdapat autokorelasi. DU lebih kecil dari D, lebih kecil dari 4 min DU. Tidak dapat disimpulkan 4 min DU lebih kecil dari D, lebih kecil dari 4 min DL. Terdapat autokorelasi negatif. 4 min DL lebih kecil dari D. Selanjutnya kita masukkan nilainya terlebih dahulu. K sama dengan N. K yaitu jumlah variabel. Karena kita menggunakan dua variabel independen, yaitu variabel X1 dan X2. N itu jumlah sampel. Jumlah sampel yang kita gunakan yaitu 20. Nah, DU yaitu Darwin uppernya yaitu dari nilai tabel DW. Kita menggunakan K2. Nah, karena N-nya itu 20, yaitu DU-nya nilainya 1,5367. Kita masukkan ke Excel. 1,5367. D nanti kita akan menguji SPSS-nya. Selanjutnya 4 min DU. 4 min DU ini sama dengan 4 dikurangi nilai DU 1,5367. Jadi totalnya 2,4633. Selanjutnya akan dibahas oleh Dea. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji autokorelasi. Karena di sini sudah diimpor datanya, maka langsung saja klik Analyze, Regression, Linear, dependennya diisi Y, dan independennya diisi X1 dan X2. Kemudian pilih statistik, checklist Durbin-Watson, continue, dan OK. Nah, bisa dilihat pada tabel model summary Durbin-Watson di sini itu 0,189, kembali ke Excel, maka ditulis 0,189. Dapat dikatakan bahwa data tersebut terdapat autokorelasi. Karena kenapa dikatakan autokorelasi? Karena di sini nilai DU lebih besar daripada nilai D dan D lebih kecil daripada nilai 4 min DU. Dan yang seharusnya itu
DU lebih kecil dari D dan D lebih kecil dari 4 min DU. Selanjutnya, cara mengatasinya dijelaskan oleh Devi. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengatasinya. Kita melakukan transfer data, like komputer variabel, terus kita tulis nama Y, lalu bisa masuk ke menu all, lalu cari nama satu. Setelah itu kita masukkan nilai Y-nya saja. Kalau sudah, langsung ke OK. Kita lakukan uji autokorelasi lagi. Variabel yang baru ini kita masukkan ke independen, kita gabungkan ke X1 dan X2-nya. Lalu ke statistik, jangan lupa nilai DW-nya itu di checklist. Lalu OK. Jadi nilai DW setelah kita melakukan transfer data pada data Y, yaitu 2,345. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka. Jadi setelah kita menggunakan transform data, hasilnya yaitu 2,345. Jadi dapat disimpulkan bahwa sekarang nilai Durbin-Wasson tidak terdapat autokorelasi karena nilai DU lebih kecil, nilai DU yaitu 1,5367 lebih kecil daripada DU yaitu Durbin-Wasson yaitu 2,345 dan lebih kecil dari 4 min DU yaitu 2,4633. Maka dapat disimpulkan yaitu tidak terdapat autokorelasi. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.